Iya, Bu, ujar Raya. Anton telah memberitahu Chen Sucipto bahwa keluarga Hermawan telah setuju untuk bekerja sama kembali ketika Roma Hermawan bergegas kembali ke Batu. Chen Sucipto menghela nafas lega ketika dia mengetahui bahwa keluarga Hermawan akan dapat bergabung dengannya dan keluarganya di Bandung keesokan paginya. Meskipun kekuatan keluarga Hermawan mungkin tidak cukup untuk menyamai Tuan Misterius, itu menempatkannya pada posisi yang lebih baik. Dia juga akan memiliki lebih banyak energi untuk mempertimbangkan bagaimana melakukan mediasi dengan Ayu Sucipto, cucunya. Bagaimanapun, individu itu telah 2 kali menyelamatkan Ayu Sucipto. Keamanan Ayu Sucipto akan sedikit lebih terjamin jika dia mampu membela diri. Jadi, setelah memuji Anton, dia langsung bekerja menyusun pesawat khusus. Keluarga Hermawan berjumlah lebih dari 100 orang dan hanya pesawat penumpang berukuran sedang hingga besar yang dapat mengangkut mereka semua sekaligus. Mengenai bas, dia khawatir setidaknya dibutuhkan 4 bas, serta 1 atau 2 truk tambahan untuk mengangkut bagasi dan material. Chen Sucipto mengatur bawahannya untuk mengemas penerbangan penumpang, bas, truk, dan peralatan lainnya di satu sisi, dan meninggalkan Batu bersama keluarganya pada pukul 10 besok di sisi lain. Dalam situasi ini, kamu akan bisa sampai ke Bandung sebelum hari gelap. Lukas Hermawan tidak berani menunda rencana besok pada tahap ini. Dia sudah mulai memberitahu seluruh keluarga Hermawan dan mengemasi barang bawaannya sendiri. Larut malam, seluruh keluarga Hermawan menjadi sangat sibuk. Anton tetap berada di kamar tamu, puas mendengarkan suara orang-orang yang berjalan di sekitar dan pergerakan benda-benda yang bergerak di sebelah. Dia tahu Tuan Sucipto agak bingung kali ini, tetapi dia berhasil mempertahankan keluarga Hermawan di dalam 2 triliun kutipan. Ini adalah sesuatu yang harus dikreditkan. Tuan muda, tentu saja, memilikinya saat dia kembali. Itu telah diungkapkan. Sementara itu, Anton tertidur karena suara ding and celing. Sepanjang malam, Lukas dan putranya Thomas, serta beberapa anggota kunci keluarga Hermawan lainnya, hampir terjaga. Setiap orang punya ide sendiri. Kecuali Lukas, semua orang telah menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan tahunan sebesar 2 triliun. Apa yang akan mereka dapatkan dan bagaimana mereka akan menggunakannya setelah mereka memilikinya. Langit di timur mulai terang benderang pada pukul 6 pagi. Tadi malam, ada badai salju, dan Batu hampir seluruhnya tertutup kabut. Saking dinginnya, sebagian besar penduduk kota kecil ini menghabiskan lebih dari setengah tahun di rumah untuk liburan. Ini juga saat yang sangat tenang, dengan sedikit orang di jalan. Sebuah helikopter muncul di langit selatan pada saat yang tepat ini. Roma duduk di pesawat ini, dengan cemas mencari Batu di Cakrawala, yang jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Tama Renza telah memberinya 2 tablet penyimpan darah dan penyimpan jantung, yang disimpannya di pelukannya. Dia berasumsi bahwa jika ayahnya dan keluarga Sucipto bersatu kembali, tidak peduli seberapa kuat keyakinannya, jika ayah mengambil salah satu dari mereka, dia akan segera berubah pikiran. Saudaraku, tolong temukan tempat yang cocok untuk mendarat 1 atau 2 kilometer dari kompleks, agar tidak ditemukan oleh seseorang yang tertarik, katanya kepada pilot ketika mereka berada lebih dari 10 kilometer dari rumah Hermawan. Karena helikopter tidak biasa di kota-kota kecil, mereka pasti akan menarik perhatian. Tidak ada bedanya jika orang lain memperhatikan. Anton, yang tinggal di rumah Roma, adalah perhatian utama Roma. Jika dia menemukan bahwa dia kembali ke helikopter, kemungkinan besar dia akan curiga dan menyelidiki sumber helikopter itu. Jika dia menemukan beberapa informasi tentang keluarga Renza, itu pasti akan menjadi masalah di masa depan. Dia tidak akan curiga jika dia tidak menemukan helikopter itu, bahkan jika dia melihatnya di Vilanga. Nona Hermawan, di peta,
Amu tidak bisa menemukan tempat pendaratan yang cocok di daerah itu, tapi jarak keluar kota agak jauh, kata pilot buru-buru. Apakah kamu punya rekomendasi? Ada sungai sekitar 1,5 km tenggara keluarga Hermawan, kata Roma Hermawan. Di musim dingin, sungai itu membeku total. Tank berlari di atas es dan helikopter terbang di atas es ketika aku melihat pasukan berlatih beberapa tahun yang lalu. Tidak apa-apa, pada hari yang dingin seperti itu, sungai harus bisa membawanya, kata pilot itu. Kemudian aku akan mendarat di sungai, seperti yang kamu sebutkan. Helikopter itu mendarat di atas lapisan es sekeras batu. Roma Hermawan tidak menunggu pesawat berhenti total. Sebaliknya, dia membuka pintu dan melompat keluar. Dia bergegas ke rumahnya yang berjarak 1,5 km setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pilot. Banyak anggota keluarga Hermawan telah bangkit lebih awal pada tahap ini. Gaya hidup keluarga Hermawan selalu sedikit berbeda dari masyarakat arus utama. Sebaliknya, mereka memiliki banyak kesamaan dengan orang-orang zaman dahulu. Keluarga Hermawan, misalnya, jarang menggunakan teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali untuk keperluan seperti telepon, keluarga Hermawan jarang menggunakan telepon genggam, komputer, atau internet. Keluarganya terdiri dari beberapa generasi mulai dari pria dan wanita berusia 18 hingga 50 tahun. Semua sibuk belajar pencaksilat selama mereka bersama keluarga. Setiap orang akan melakukannya entah itu musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Selama ayam jantan berkokok, dalam 1/4 jam, bangun dan mulai pelatihan. Mereka biasanya tidur sekitar 6 jam jika tidak ada kondisi khusus, dan sisanya dihabiskan untuk melakukan latihan. Orang lanjut usia lainnya yang telah menyelesaikan praktik kedokteran, serta wanita yang sudah menikah, bangun pagi setiap hari untuk melakukan pekerjaan rumah agar seluruh keluarga tetap tertib. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Hermawan juga bangun pagi hari ini, tidak ada adegan orang muda dan paruh baya berlatih. Semua disibukkan dengan mengemasi barang-barang mereka dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bagaimanapun, keluarga harus pindah kali ini, dan bahkan anggota keluarga yang sudah tua harus menemani mereka. Akibatnya, rumah besar ini akan berada dalam keadaan semi-sunyi untuk waktu yang lama tanpa ada yang mengelolanya, sehingga harus diselesaikan sebelum berangkat. Lukas, anggota lanjut usia keluarga Hermawan, berpakaian rapi di pagi hari. Meskipun usianya lebih dari 1 tahun, dia mengenakan koleksi jas tang yang paling tegak, menyisir rambut peraknya kembali ke punggungnya, dan dengan hati-hati merawat janggut abu-abunya. Meskipun dia berusia 80 tahun pada saat itu, dia masih memakai gaya yang sama. Lukas berjalan sendirian melalui halaman depan dan halaman belakang kompleks keluarga Hermawan. Pandangannya tertuju pada rumah besar berusia seabad ini. Dia bukan orang yang materialistis. Satu-satunya cara untuk menghabiskan 2 triliun yang dijanjikan oleh keluarga Sucipto adalah dengan meningkatkan keluarga Hermawan. Dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia sudah tua, dan meskipun dia memiliki dasar latihan bela diri yang kuat sepanjang hidupnya, dia masih membutuhkan berkah Tuhan jika dia ingin hidup sampai berusia 100 tahun. Hasilnya, keseluruhan permainan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun. Uang selalu menjadi sesuatu di luar tubuhnya, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup mewah. Dia berharap bisa hidup damai di batu sebelum dia mencapai bumi jika dia mengesampingkan rencana masa depan keluarga Hermawan. Tidak mudah baginya untuk membawa keluarganya bertempur di selatan saat dia berusia 80-an. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.